Hai, salam sehat. Masih dengan saya Kris Widiantoro dalam obrolan sehat, healthy is fun. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh para insan netizen di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan itu sudah disampaikan melalui media sosial kami dan hari ini kita coba bahas sama-sama. Nah, ikuti terus program ini sampai selesai karena jangan lupa di akhir acara ada sesuatu yang menarik yang pastinya informasi ini Anda perlukan. Oleh karena itu, jangan lupa like dan subscribe. Nah, hari ini pertanyaan pertama dikirim dari Bapak Haji Iksir Jupri dari Bandar Lampung. Usia saya sudah 70 tahun dan saya berminat sekali dengan produk Biovital. Pertanyaan pertama, manfaat air biotamin untuk penyakit apa saja? Nah, sebetulnya biotamin ini bukan obat, tapi mempunyai manfaat untuk membantu mempercepat proses pemulihan. Ya, karena dia membuang racun dan meningkatkan sistem imun, serta membantu distribusi nutrisi ke seluruh tubuh kita. Jadi, biotamin bisa membantu untuk proses pemulihan segala macam penyakit, tapi yang penting diingat, dia bukan obat ya. Pertanyaan kedua adalah, berapa lama air dalam botol ini akan berkhasiat? Untuk pemakaian pertama, Pak, itu bisa didiamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, langsung bisa Anda konsumsi dan manfaat kesehatan pun bisa Anda rasakan. Nah, kalau minum dengan resep dokter, berapa lama jaraknya baru boleh minum air biotamin? Nah, sebetulnya biotamin ini yang kita minum kan air putih, air biasa, tetapi memiliki manfaat kesehatan. Nah, oleh karena itu sebetulnya, kalaupun kita konsumsi obat, itu prinsipnya tidak masalah kalau tidak dikasih jeda waktu. Jadi sambil Anda minum obat, Anda minum biotamin pun sebetulnya tidak ada masalah ya. Oke, kemudian berapa botol sehari minum air biotamin sebaiknya? Nah, kita disarankan mengkonsumsi air 2 liter sehari. Oleh karena itu, 1 botol biotamin memiliki kandungan 500 ml. Oleh karena itu, cukup kurang lebih 4 botol sehari Anda konsumsi air biotamin. Itu pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua adalah dari Ibu Tita Reta. Nah, pertanyaannya adalah, saya baru konsumsi biotamin ring, kenapa awal-awal konsumsi terasa sering pusing-pusing? Apakah itu efek samping? Nah, kita dulu harus mengenal bahwa yang kita konsumsi air putih. Air putih yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Jadi, kalau dikatakan efek samping tentu tidak. Tetapi itu dimungkinkan, ya efek-efek yang ibu rasakan dimungkinkan karena tubuh ibu sedang mengalami proses regenerasi sel atau proses perbaikan. Jadi pada saat tubuh kita mengalami perbaikan, barangkali ada sedikit rasa-rasa tidak nyaman dalam tubuh ibu, kami sarankan untuk terus mengkonsumsi sampai betul-betul kurang lebih 2 minggu biasanya masalah-masalah tersebut pun akan berkurang bahkan bisa hilang. Ya. Oke, pertanyaan ketiga dari Ibu Neneng Rahminingsih. Ya, pertanyaannya adalah, kakak saya kena diabetes. Setiap hari melakukan suntik insulin. Apakah minum air biotamin bersamaan dengan suntik ataupun obat lainnya diperbolehkan? Nah, jawabannya singkat ya, boleh. Karena pada prinsipnya biotamin ini membantu agar obat-obatan maupun insulin itu terdistribusi dengan baik ke seluruh tubuh kita. Karena biotamin akan membuat darah lebih lancar, aliran darah lebih lancar, sehingga suplai obat, suplai nutrisi, suplai zat-zat yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita menjadi lebih lancar. Jadi pada prinsipnya boleh ya. Oke, pertanyaan keempat adalah dari Ibu Fatmah Iriana. Apakah untuk pasien cuci darah sudah 2 bulan bisa minum air biotamin? Nah, jawabannya boleh. Tapi biasanya kalau untuk pasien cuci darah, itu takaran minum atau banyaknya air yang harus dikonsumsi, itu memang ada takarannya sesuai dengan anjuran dokter. Jadi, Anda boleh mengkonsumsi air biotamin, tapi jumlahnya tentu harus disesuaikan dengan saran dari tim medis atau dari dokter. Ya, kurang lebih bisa 1 botol atau 1,5 sampai 2 botol ya. Tidak sebanyak kalau misalnya Anda tidak punya masalah dengan ginjal Anda. Oke, pertanyaan yang kelima. Ya mungkin untuk sesi pertama ini kita batasi 5 pertanyaan dulu ya. Ibu Tati Setiati dari Cimahi. Saya mau tanya, boleh tidak selain air minum kemasan dimasukkan ke dalam botol biotamin? Misalnya air yang sudah difilter
atau karena misalnya dia mengkonsumsi air lainnya, air isi ulang, boleh nggak dimasukkan ke dalam air vitamin? Nah, sebetulnya yang dimasukkan dalam air vitamin itu adalah air yang memang layak minum. Yang penting layak minum. Jadi apapun airnya, Anda biasa konsumsi sehari-hari, itu bisa Anda masukkan ke dalam air vitamin. Yang penting airnya layak minum. Baik, itu adalah 5 pertanyaan, ya. Oleh karena itu, bagi Anda yang masih ingin bertanya atau masih ingin mengetahui pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita ikuti di episode kedua.